Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammad wal khatim lima sabaqa an-nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. قال الله تعالى في المحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يعظكم به من نعمي وأحبني لحب الله وأحب أهل البيت لحبي صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, guru kita Gus As'ad mata'ala Allah biduli hayatihi. Kita doakan beliau panjang umur, badannya, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan juga sahibul bait Abang Rusli yang mudah-mudahan segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Keturunannya dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin ya rabbal. Dan juga yang hadir pada sore hari ini mudah-mudahan segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah, tempat yang insyaallah turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang insyaallah tersambung hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang ke kita membawa hidayah jauh datang dalam keadaan membawa hidayah. Kalau nggak kenal, nggak cinta, sama nggak ada hidayah, nggak bakal datang. Kita karena adanya cinta, karena adanya kenal, dan juga adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga agar senantiasa berada di relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Biarpun seceluk dua celuk di neraka, seceluk dua celuk tiga. Semua dosa ada hisabnya. Semua dosa ada hisabnya, ada akibatnya. Apa yang kita lakukan, biarpun dijamin sama Nabi masuk surga, seceluk dua celuk itu pasti ngerasain. Cuman tidak, insya Allah tidak diabadikan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kan kalau kita pikir lucu orang yang nggak mau masuk surga. Kalau kita nih depan jalan ada pertigaan, apa perempatan, biasa ada preman-preman. Ditanya deh, bang, ente mau masuk surga apa neraka? Dipukul gitu. Dipukul, sangat ngeremehin. Pasti dia mau masuk surga. Kemudian sahabat ini nanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau wahai Rasulullah? Sahabat ini kaget, kok ada manusia yang nggak mau masuk surga. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, taat kepada Nabi ini luas. Taat kepada Nabi berada di relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Relnya Nabi juga banyak. Ada rel jalur pesawat, ada rel jalur kereta, ada rel jalur mobil, ada rel jalur motor, ada rel lari, ada rel jalan kaki, ada yang rangkaknya. Kita maunya pakai apa? Kita mau pakai pesawat. Perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rel pesawat. Kita lihat kan kecepatan di dunia ini nggak ada yang menandingi kecepatan kilat, nggak ada. Biarpun pesawat, biarpun jet, tidak akan menandingi kecepatan kilat.
Tapi ada yang menandingi kecepatan kilat, yaitu doa disambung dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lebih cepat dibanding kilat. Itu jalur yang kita gunakan. Waman asani faqad aba, dan orang yang tidak taat kepadaku, ingkar kepadaku. Macam-macam juga tuh ingkar tuh. Ingkar sama Nabi macam-macam. Gak mau ibadah, itu ingkar. Tidak mengakui adanya, tidak beriman kepada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, itu ingkar. Tidak mengakui ahlul bait, itu ingkar. Tidak cinta kepada anak yatim, itu ingkar. Karena itu orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Nah, duduknya kita ini insya Allah berada di relnya Nabi Muhammad SAW, dengan duduk di majlis sholawat sayyidus sholawat. Biarpun satu kali, tapi usahain di rumah juga sholawatan sama bini, sama anak. Ajak sholawat apa aja kita apa. Mau yang pendek gak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pentingnya sholawat dalam diri kita itu dahsyat. Sholat aja nggak diterima. Sholat nggak diterima kalau tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika masuk at-tahiyat yang terakhir. Itu berarti dahsyatnya sholawat. Jadi jangan kita meremehkan dalam kehidupan kita untuk tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Besarkan kecintaan, duduk di majlis ilmu. Karena majlis ilmu ini salah satu dari warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan orang yang pengen warisan kan pasti kita berharap. Kalau emang misalkan bukan ngarep orang tua kita meninggal, yang belum jangan doain panjang umur. Tapi kalau udah meninggal ada warisan kan kita berharap dapat. Itu manusiawi. Kalau nggak dapat kan kita ngambek. Manusiawi itu harusnya dapat. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ketika itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang dijulukin, artinya itu bapaknya kucing. Karena kemana-mana bawa anak kucing. Kalau kita kan ini lengan kita segini doang nih. Tapi Abu Hurairah ini lengannya besar, jadi kemana-mana bawa anak kucing. Jadi dipanggilnya bapak kucing. Kemana-mana bawa anak kucing. Saking sayangnya sama kucing, mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pergi nih ke pasar Madinah, berkata kepada penduduk Madinah, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar. Suq ini pasar. Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ngapain kalian semua di sini? Mengapa kalian tidak mengambil warisan Nabi Muhammad SAW yang ada di masjid? Masjidnya Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad namanya Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu pelebaran dari rumah Sayyidah Aisyah. Tadinya itu rumah, dan beberapa rumah. Nah, itu tadinya Masjid Nabawi itu rumah Sayyidah Aisyah, karena makam Nabi adanya di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian, mengapa kalian tidak mengambil warisan kalian di Masjid Quba? Kemudian, namanya orang pasar, pikirannya kan dunia. Oh, Nabi lagi bagiin dinar, Nabi lagi bagiin dirham, Nabi lagi bagiin gamis, Nabi lagi bagiin gandum. Itu otaknya orang pasar kan begitu. Dan kemudian ditutup semua di pasar. Tutupnya nggak ada rolling door, belum ada rolling door, terpal. Ditutup semua pakai terpal. Dan bisa di zaman Nabi itu, kalau kita mau melihat zaman Nabi, lihatlah kota Yaman, negeri Yaman. Nggak ada maling satupun, nggak ada maling. Sampai-sampai saya nyaksiin kalau di Yaman, masjid mana aja pasti itu ada motor dadakan langsung. Kalau ada azan, ada dengar azan, mau asar kayak mau zuhur, itu langsung ada motor, buru-buru motor. Saking buru-burunya, mereka nggak mikirin kunci taruh kantong, nggak mikirin kunci taruh. Kalau kita kan tadi ini kunci pasti di kantong masing-masing. Dia kan bener kan? Tapi kalau di Yaman kagak. Kunci udah nyantel. Yang diuber apa? Takbiratul ihram. Sampai ada yang nyaksiin, ada orang pengen mindahin motor, sangkain pengen maling, pengen mindahin motor. Ini orang berkata, aib,
cuman berkata kayak begitu. Kalau ada maling, cuman dia berkata aib, aib bagi kamu, ditinggalin. Biarpun niatnya mindahin motor, niatnya mindahin motor, dia dibilang aib aja langsung kabur. Itu negeri ya, Yaman. Sama kayak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penduduk Madinah, pasar yang ada di Madinah langsung ke masjid. Ngelihat ke masjid kecewa dia nggak ngelihat Nabi lagi bagiin duit, dia nggak ngelihat Nabi lagi bagiin dinar dirham, balik lagi. Emang dia niatnya mau ngambil bagian, balik. Ketika arah balik ketemu nih sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, engkau dusta kepada kami. Kamu bilang Nabi lagi bagiin warisan, kami nggak melihat Nabi lagi bagiin warisan. Kemudian Abu Hurairah bertanya, apakah kalian tidak melihat satu manusia pun di dalam masjid? Bala, tidak, akan tetapi kami melihat ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama sedang melakukan sholat berjamaah. Jadi misalkan kita ke masjid jam 2 mau sholat zuhur berdua, jam 2 berdua, jam 1 berdua, sholat aja berjamaah, jangan sendiri. Ada kelompok yang pertama sholat berjamaah, kelompok yang kedua itu sedang membahas halal dan haram, yaitu majelis ilmu. Kelompok yang ketiga sedang membaca Quran berjamaah. Itu juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Abu Hurairah? Itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita mau ngambil yang mana? Mau ngambil dari golongan orang yang ahli sholat berjamaah, silahkan di masjid dan musola. Mau mengambil orang yang rajin di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Mau jadi ahli Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran secara berjamaah. Itu ketiganya harus ada salah satu di dalam diri kita agar kita mengambil warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang ngakunya cinta, jadi harus ada dalam diri kita. Kerja boleh, sibuk usaha boleh, kuliah boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bekerja dan untuk berusaha. Nggak bisa kita, memang rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Cuman kalau kita tidur baik di rumah, siapa yang mau nunggu gabruk duit? Kan nggak mungkin duit gabruk dari langit gitu, dari Allah. Ini duit dari Allah nih, yang ada kita kabur, kita takut, genteng hancur. Harus ikhtiar. Bahkan ada satu sahabat salaman sama Nabi Muhammad SAW, salaman sama Nabi, cium tangan sama Nabi. Pas Nabi pegang, kok tangannya kasar banget. Tangannya kasar banget tangannya. Kemudian ditanya sama Nabi, kok tanganmu kasar banget? Saya bekerja ya Rasul, saya kuli. Ya, kalau kuli bangunan coba, nggak ada yang tangannya lembut, maka nggak ada. Kapalan tangannya semua kasar tangannya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, tanganmu kalau memang engkau bekerja untuk menghidupkan keluargamu, untuk menghidupkan orang tuamu, untuk menghidupkan anak istrimu, tanganmu demi Allah haram disentuh api neraka. Tuh, kalau tangannya aja haram kan berarti yang lain ikut. Berarti tubuh kita ini yang bekerja, maka kerja usahakan niatin, jangan buat maksiat. Oh, ntar nih gajian, ngancem, ngancem pengen maksiat. Usahakan kalau kerja itu niatin menghidupin keluarga, menghidupkan orang tua, menghidupkan istri, menghidupkan anak, agar apa? Kerjanya nggak sia-sia, jadi ibadah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerja nggak apa-apa, tapi usahakan harus ada dalam diri kita apa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal rugi. Nanamin kecintaan nggak bakal rugi. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah lima ya'tukum bih min ni'ami. Saya sering di dalam muqaddimah saya ceramah selalu saya bahas ini hadis. Cuma nggak pernah saya artikan. Selalu saya bawa ini hadis. Abdullah lima ya'tukum bih min ni'ami. Allah sangat mencintai orang yang mensyukuri nikmatnya. Kayak begini kan mensyukuri nikmatnya. Ngumpulin saudara, ngumpulin kerabat, ngumpulin tetangga, ngumpulin teman-teman kerja. Mensyukuri nikmat. Itu Allah insya Allah cinta. Wa ahabbuni li hubbillah, dan kecintaan aku untuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tawasul tuh kayak begitu.
Ada orang kelompok-kelompok yang anti tawasul, ada. Mau ngapain tawasul? Haram, bid'ah. Itu nyata, haram, bid'ah. Kita kalau ketemu dengan manusia-manusia yang kayak begitu, jangan sekali-sekali kita ilmu pakai ilmu, jangan pakai logika aja. Pakai logika. Makna tawasul itu perantara. Perantara kita kepada Allah, ini perantaranya siapa? Paling gampang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara kepada Nabi Muhammad siapa paling gampang? Wali min auliyaillah, dan juga para turunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim dan orang-orang duafa yang susah itu paling gampang mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tawasul, gak usah tawasul, gak usah nyari perantara, langsung aja sama Allah loh. Ada tangganya. Ada tangganya, itu tawasul. Kayak ibarat kita pengen minum teh. Pengen minum teh. Tehnya ini dibuat langsung di termos. Mau langsung minum dari termos. Tawasulnya apa? Gelas. Tuang ke gelas, masih panas, mau langsung minum. Kagak, tawasulnya piring tatak. Dituang ke piring tatak. Kalau emang mau rada ademan, baru itu tawasul. Itu tawasul, makna tawasul. Jadi jangan sampai di dalam diri kita tuh gak ada tawasul. Mau doa, tawasul kepada siapa? Guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatid yang sekiranya dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai dalam diri kita tuh gak ada tawasul. Wa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Dan kecintaan ahlul bait. Ahlul baitnya Nabi itu apa makna ahlul bait? Ahlul bait itu ahlul kisah. Ahlul kisah itu ada 4. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, ini keempatnya ini ahlul bait. Keluarga Nabi turunan dari 4 ini. Itu ahlul bait. Kecintaan ahlul bait untuk kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau ngambil kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil cinta sahabat juga. Itu kalau tawasul, usahakan tawasul juga kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang masyhur arba'atu khulafaur rasyidin. Keempat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali. Itu keempatnya itu yang sangat menonjol kecintaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kepentingan dalam diri kita, jangan sampai kosong. Cinta sama Allah, cinta sama, kan butuh pembuktian. Cinta itu butuh pembuktian. Ibadah kita gampang, itu orang yang cinta. Sedekah kita gampang, itu orang yang cinta. Puasa kita enteng, itu orang yang cinta. Ini bentar lagi masuk Ramadan. Ramadan. Jangan sampai ada lolos. Kalau emang nggak benar-benar uzur kan, uzur biasanya buat perempuan doang. Kalau laki-laki uzurnya apa? Sakit. Kalau emang sekiranya nggak sakit ya apa? Cuman puyeng batalin puasa. Jangan. Kalau emang cinta itu tahan. Capek. Berhenti kerja. Jangan dikalahin syariat. Dunia polo ya. Syariat nggak boleh. Sekarang zaman sekarang nih syariat nyuruh ke kanan, kita ke kiri. Tuh, ini zaman sekarang begitu. Kita nyari cara supaya ke kiri itu menurut syariat. Padahal syariat nyuruh ke kanan. Nggak boleh. Syariat itu dikalahin, jangan. Nanti naudzubillah dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan kecintaan kita dengan apa? Ibadah, semangat, duduk di majlis ilmu, silaturahmi antar keluarga, silaturahmi antar guru untuk mencari keridhaan Allah dan keridhaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau orang yang besar cintanya, pasti dia menanti kematian. Kan kalau kita kebalik, orang sekarang kan zaman sekarang takut mati ya. Itu nyata. Takut mati. Contohnya ini lagi Covid begini pada takut mati. Kalau kena Covid mau meninggal. Banyak yang takut meninggal, takut mati. Padahal kalau kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah, ini seorang budak hamba sahaya yang besar cintanya sama Nabi. Ketika Nabi meninggal, dia nggak mau lagi di Madinah.
nggak mau lagi dia di Madinah. Karena setiap dia melihat rumah yang ada di Madinah, rumah siapa aja, apalagi rumah Nabi gitu, yang dia ingat hanya kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal move on, nggak bisa move on. Kemudian memutuskan pergi ke kota Syam untuk tinggal di kota Syam. Syam ini ada di Suriah, beda negara. Tinggal di kota Syam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, masuk 1 tahun. Di dalam mimpinya dihadirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimimpikan oleh Nabi, berkata, "Ya Bilal, alama tadzuruna? Kamu tidak mau ziarah kepada saya?" Itu dalam mimpinya Nabi Muhammad, dalam mimpinya Sayyidina Bilal didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Alama tadzuruna? Begitu keras hatimu," kata Nabi Muhammad, "begitu keras hatimu, tidak kau kalahkan hatimu untuk tetap tinggal di Madinah? Memang engkau doang yang rindu kepadaku," kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Seluruh penduduk Madinah rindu kepadaku, dan demi Allah seluruh penduduk Madinah rindu dengan suaramu." Karena muadzinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Sayyidina Bilal. Datang Sayyidina Bilal ke Madinah, itu disambut oleh Sayyidina Abu Bakar, ahlan wa sahlan, disambut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar menyuruh, "Ya Bilal, adzan lana kama tu'adzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Azankanlah kepada kami sebagaimana engkau azankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal menolak, nggak mau. Nggak kuat Sayyidina Bilal, nggak kuat. Kemudian Sayyidina Umar juga nyuruh, nggak mau. Kemudian datanglah Sibtur Rasul, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu di masa muda, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berkata, "Ya ammi, wahai pamanku." Lembut manggilnya pamanku. "Adzan lana kama tu'adzin li jaddina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai pamanku, azankanlah untuk kami sebagaimana engkau mengazankan untuk kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini permintaan dari cucu Nabi, nggak bisa nolak, bisa bilang. Kemudian naik ke tower, naik ke atas. Ketika naik ke atas, berkumandanglah azan. Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Keluar semua penduduk Madinah. Keluar semua penduduk Madinah. Sangkanya apa? Mereka menyangka, berkata, "Hal bu'itsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah dibangkitkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena suara itu cuma ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar semua perempuan sampai lupa pakai kerudung. Perempuan saking girangnya sampai lupa pakai kerudung. Keluar sambil bertanya, "Hal bu'itsa Rasulillah?" Apakah dibangkitkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pingsan Sayyidina Bilal. Pingsan Sayyidina Bilal, enggak kuat tahan. Karena semuanya pada keluar, pada rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung sakit Sayyidina Bilal. Ketika sakit, pulang lagi ke Syam, dirawat oleh istrinya. Ini cerita yang terakhir insyaallah. Dirawat oleh istrinya. Berkata istrinya, "Wahai suamiku," istri dari Sayyidina Bilal, "Wahai istriku, wahai suamiku, sungguh iba diriku. Aku nih iba melihatmu, nggak tega melihatmu. Kau nih sakitnya parah, dan aku tidak mampu untuk membelikan engkau obat, mencarikan engkau makanan. Aku iba, aku kesian." Apa jawaban Sayyidina Bilal? "Wahai istriku, demi Allah, kalau emang sakit ini berujung kematian, kalau emang sakit ini berujung dengan kematian, demi Allah, aku gembira, aku senang, karena kematian adalah tiket pertama untuk berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu orang yang pecinta begitu besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap kematian tiket pertama untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan kecintaan kita, meningkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah
ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الكرب يا من لعبده يغفر ويرحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Hujan berapa hari kemarin ya? 2 hari. Iya, cara berjamal juga dulu hujan. Iya. Malam. Nah, tahu aja mampus ini. Ini badan tadi.